Jangan lupa subscribe dan tekan lonceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam pelajaran IPS terpadu masih bersama Uut Walias Putra, guru IPS terpadu SMP IT Alinda, Kota Lubuk Linggau dalam materi kondisi geografis Indonesia. Tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, kita akan membahas tentang tata air di Indonesia. Yang kedua, mengetahui persebaran tanah di Indonesia. Dan yang ketiga, mengetahui persebaran flora dan fauna di Indonesia. Baik, langsung saja kita menuju ke yang pertama untuk mengetahui tentang tata air di Indonesia. Tuhan Yang Maha Esa telah menciptakan air untuk kehidupan manusia di permukaan bumi ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa hampir 2/3 wilayah bumi berupa perairan dan sisanya berupa daratan. Kondisi perairan di Indonesia dibedakan menjadi 5. Yang pertama ada sungai, yang kedua ada rawa, yang ketiga ada danau, yang keempat ada air tanah, dan yang kelima ada laut. Kita akan membahas satu persatu. Kita akan menuju ke sungai. Ini adalah ilustrasi dari sebuah sungai. Sungai merupakan aliran yang bergerak melalui saluran yang memanjang mulai dari pegunungan dan perbukitan sebagai sumber mata air melewati daratan rendah hingga bermuara ke danau, rawa, dan juga laut. Sungai pada prinsipnya terbagi menjadi 3. Yang pertama ada bagian hulu, yaitu tempat atau dekat dengan sumber air. Yang kedua ada bagian hilir atau bagian tengah dari suatu sungai. Dan yang ketiga adalah muara atau bagian pembuangan atau akhir dari sungai. Ini adalah sungai. Yang kedua ada rawa. Ini adalah ilustrasi dari rawa. Dan sudah dapat dipastikan, kalian semua pasti sudah pernah melihat yang namanya rawa. Rawa merupakan bagian tanah yang lebih rendah dari tanah sekitarnya dan selalu tergenang air, yang sering terdapat di muara sungai dan banyak tumbuh tanaman air atau banyak ditumbuhi tanaman air. Rawa terbentuk karena adanya endapan air karena sistem saluran air yang buruk. Material rawa berupa tanah liat yang sulit ditembus atau kedap terhadap air. Sumber air rawa berasal dari air hujan, mata air, banjir, dan lain sebagainya. Kemudian ada yang namanya danau. Siapa yang pernah ke danau? Dapat dipastikan kalian semua pasti sudah pernah berkunjung atau mengunjungi danau. Danau merupakan cekungan luas di daratan yang menjadi tempat penampungan air di sekitarnya. Air danau berasal dari air hujan, sungai, air tanah, dan juga mata air. Pada prinsipnya, danau dibedakan atas 3 jenis. Yang pertama ada danau vulkanik atau danau yang terbentuk karena adanya letusan gunung berapi. Yang kedua ada danau tektonik, adalah danau yang terbentuk karena turunnya permukaan bumi menjadi cekungan. Yang ketiga, ada danau buatan atau biasa dikenal dengan waduk. Dam, itu adalah danau buatan yang sengaja dibuat sebagai tempat cadangan air. Yang keempat, ada air tanah. Coba perhatikan ilustrasi gambar berikut. Ini adalah ilustrasi dari skema lapisan air tanah. Air tanah terbagi menjadi 2. Ada air tanah dangkal dan ada air tanah dalam. Air tanah itu dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti minum, mandi, dan cuci. Cara memanfaatkannya terbagi menjadi 2. Yang pertama bisa menggunakan sumur freatis atau sumur artesis. Sumur freatis ini adalah sumur yang biasa ada di rumah kalian. Dan sumur artesis adalah sumur yang bisa diambil menggunakan air tanah dalam yang biasanya menggunakan bor. Itu.
Sumber air tanah itu berasal dari air hujan yang meresap ke dalam tanah. Air tanah adalah air yang terdapat atau tersimpan dalam lapisan tanah dan batuan yang terjadi karena adanya proses infiltrasi dan perkolasi. Ini daerah resapannya, air masuk ke dalam tanah. Infiltrasi merupakan gerakan meresapnya air ke dalam tanah melalui pori-pori tanah, sedangkan perkolasi merupakan gerakan air yang meresap ke dalam tanah melalui celah batuan hingga menjadi jenuh. Pada prinsipnya, infiltrasi dan perkolasi itu sama, meresapnya air ke dalam tanah. Yang membedakannya, infiltrasi melalui pori-pori tanah, sedangkan perkolasi melalui celah batuan. Itu. Yang selanjutnya ada laut. Ini adalah pantai atau bagian dari laut. Laut adalah kumpulan air asin dalam jumlah yang sangat banyak dan luas yang memisahkan benua atau pulau yang satu dengan yang lainnya. Seperti yang pertama kita bahas tadi, bahwa hampir 2/3 wilayah Indonesia itu berupa lautan atau air. Laut itu memiliki manfaat yang sangat banyak. Yang pertama, sebagai sarana transportasi. Kedua, sebagai sumber makanan, karena di dalamnya ada ikan, karang, dan lain sebagainya. Yang ketiga, sebagai pembangkit tenaga listrik, karena gelombang dari laut ini bisa dimanfaatkan sebagai tenaga untuk membangkit tenaga listrik. Yang keempat, sebagai sarana olahraga dan rekreasi. Yang keempat, sebagai sarana pendidikan. Yang keenam, tumbuhan laut itu dapat dimanfaatkan untuk menjadi bahan makanan atau bahan kosmetik, rumput lautnya. Dan yang ketujuh, sebagai pengatur iklim. Sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu iklim di Indonesia adalah iklim muson. Iklim muson itu terjadi karena ada laut, tiupan angin dari laut menuju daratan, sehingga menciptakan musim di Indonesia. Itu. Setelah kita mempelajari tentang tata air, kita akan mempelajari tentang persebaran tanah di Indonesia. Tanah merupakan lapisan bagian permukaan bumi dari hasil pelapukan dan pengendapan batu-batuan yang sudah bercampur dengan sisa-sisa tumbuh-tumbuhan, air, udara, dan jasad lainnya. Persebaran jenis tanah di Indonesia terbagi menjadi 9. Yang pertama ada tanah vulkanik, yang merupakan jenis tanah yang berasal dari abu vulkanik dari letusan gunung berapi yang bersifat sangat subur. Yang kedua, ada yang namanya tanah aluvial, yang merupakan tanah hasil erosi yang diendapkan di daerah dataran rendah, berwarna coklat dengan tekstur liat atau berpasir dan bersifat subur. Ini gambarnya. Yang ketiga, ada tanah humus, merupakan tanah hasil pembusukan bahan-bahan organik dan bersifat subur dan memiliki warna kecoklatan. Ini adalah tanah humus. Yang keempat, ada tanah gambut, merupakan tanah hasil pembusukan yang kurang sempurna pada daerah yang selalu digenangi air, seperti rawa-rawa, dan tanah ini bersifat kurang baik untuk pertanian karena selalu digenangi air. Karena tidak semua tumbuhan itu bisa hidup dengan air atau hidup di genangan air. Kemudian ada tanah laterit atau tanah merah. Ini sering kita lihat, merupakan tanah hasil pencucian hingga kekurangan unsur hara, kurang subur dan tandus. Tanah ini berwarna merah dan memiliki tekstur yang liat, remah atau mudah pecah, dan juga gembur atau konsistensi. Karena dia kurang dari unsur hara dan kurang subur, maka tidak cocok untuk pertanian. Selanjutnya ada tanah petsol, merupakan tanah dengan unsur hara yang sangat miskin dan tidak subur. Warnanya merah kekuningan serta teksturnya berupa pasir kasar, pada bagian atas lepas dan bagian bawahnya padat. Jadi di bagian atas dari tanah petsol itu sangat lepas atau gembur, sedangkan di bagian bawahnya itu sangat padat. Itu. Selanjutnya ada tanah litosol atau tanah batu, merupakan tanah hasil pelapukan batuan beku dan sedimen yang masih baru
terbentuk sehingga butirannya besar. Tanah ini miskin unsur hara dan mineralnya masih terikat pada butiran yang besar sehingga kurang subur. Karena kurang subur, maka tidak cocok untuk pertanian. Kurang cocok untuk pertanian. Yang selanjutnya ada tanah Mediteran atau tanah kapur. Merupakan tanah hasil pembentukan batu kapur keras dan batuan sedimen dengan kriteria kurang subur. Dan yang terakhir ada tanah Rengina, tanah kapur hitam. Merupakan hasil pelapukan batu kapur pada daerah yang bercurah hujan tinggi. Tanah ini memiliki warna hitam dan miskin unsur hara. Ini adalah 9 persebaran tanah yang ada di Indonesia. Ada laterit, petsol, litosol, Rengina, Mediteran, humus, kemudian ada vulkanik, ada gambut. Selanjutnya, kita akan menuju ke persebaran flora dan fauna di Indonesia. Indonesia memiliki keragaman hayati yang terdiri atas flora dan fauna. Apa itu flora dan apa itu fauna? Apakah ada yang tahu? Baik, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama kita akan membahas flora. Flora adalah segala jenis tanaman atau tumbuhan yang terdapat di suatu kawasan tertentu. Di Indonesia, flora itu bisa diidentifikasi dari persebaran hutannya. Di Indonesia, persebaran hutannya terdiri dari hutan bakau, merupakan hutan yang tumbuh di pantai landai dan berlumpur yang terletak di daerah pasang surut. Hutan ini berfungsi sebagai pencegah abrasi pantai dan habitat bagi berbagai makhluk hidup. Ini adalah salah satu flora di Indonesia, hutan bakau. Yang kedua, hutan rawa merupakan hutan yang tumbuh di atas rawa dengan jenis tumbuhan seperti beluntas, pandan, dan juga pohon ketapang. Yang ketiga, ada hutan musim. Merupakan hutan yang berada pada suhu udara yang tinggi dan memiliki perbedaan musim hujan dan kemarau yang sangat jelas. Contoh dari hutan musim adalah hutan jati dan akasia. Ini. Selanjutnya, ada hutan hujan tropis. Merupakan hutan yang paling dominan di Indonesia. Hutan ini sangat lebat dan selalu hijau sepanjang tahun. Hal ini karena curah hujan dan suhu yang tinggi serta banyak mendapat sinar matahari. Di hutan hujan tropis ini sangat banyak sekali ragam dari tumbuhannya. Semua tumbuhan rata-rata bisa hidup di hutan hujan tropis ini. Yang selanjutnya ada hutan sabana. Merupakan padang rumput yang diselangi pepohonan yang berserakan atau bergerombol. Hutan ini sangat cocok digunakan sebagai tempat peternakan karena ditumbuhi banyak rumput. Hutan ini dapat dijumpai pada daerah yang memiliki curah hujan kecil dan musim kemarau yang panjang. Dan yang terakhir, ada hutan lumut. Merupakan hutan yang terdapat di daerah pegunungan yang tinggi, selalu tertutup kabut, bersuhu sangat rendah dan lembab. Pada prinsipnya, hutan lumut ini hanya ada di daerah-daerah dataran tinggi yang memiliki curah hujan yang sangat tinggi. Itu atau bersuhu sangat rendah dan juga lembab. Setelah kita membahas tentang flora, kita akan membahas juga tentang fauna. Fauna adalah segala sesuatu jenis hewan yang hidup di suatu kawasan tertentu atau periode tertentu. Di Indonesia, persebaran fauna terbagi menjadi 3 wilayah. Ini adalah peta persebaran fauna di Indonesia. Persebaran fauna di Indonesia terbagi menjadi 3. Yang pertama ada tipe asiatis, yang kedua ada tipe peralihan, dan yang ketiga ada tipe australis. 3 tipe ini terbagi oleh garis Wallace dan juga garis Weber. Gitu. Asiatis dan peralihan itu dibatasi oleh garis Wallace dan australis dan juga peralihan dibatasi oleh garis Weber. Asiatis. Fauna asiatis berada pada wilayah Indonesia bagian barat yaitu Pulau Sumatera, Kalimantan, dan juga Jawa. Sedangkan peralihan
berada pada wilayah Indonesia bagian tengah, meliputi wilayah Pulau Sulawesi, kemudian ada Kepulauan Nusa Tenggara di bawah, dan Kepulauan Maluku. Dan yang terakhir adalah Australis yang berada di dangkalan Sahul yang meliputi Pulau Papua dan pulau-pulau kecil di sekitar dangkalan Sahul. Dan pada fauna Australis ini biasanya memiliki keragaman atau kesamaan dengan fauna-fauna di benua Australia ini yang berada di benua di Pulau Papua itu. Ini adalah persebaran fauna di Indonesia. Jadi, kesimpulan dalam pembelajaran hari ini, kita mengetahui bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan di mana hampir 2/3 wilayah Indonesia adalah permukaan air, sehingga Indonesia memiliki potensi sumber daya air yang baik. Yang kedua, Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak jenis persebaran tanah yang memberikan potensi bagi Indonesia. Dan yang terakhir adalah Indonesia memiliki keragaman hayati berupa flora dan fauna yang tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia. Demikianlah pelajaran pada hari ini. Terima kasih, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.